Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang bersama salah satu tokoh inspiratif. Juga beliau ini banyak banget usaha dan bisnisnya. Beliau ini dari Yogyakarta dan mungkin boleh say hello dulu Mas ke pemirsa yang banyak ini. Ya, halo, selamat pagi Mas Said ya. Ya Mas, selamat pagi Mas. Mungkin saya mulai dari sini nih Mas. Boleh memperkenalkan diri dulu Mas, background Mas seperti apa dan juga Mas ini di usaha apa gitu Mas. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Said. Luar biasa, ini pengalaman pertama saya diwawancarai ya. Oke, saya coba semampu saya. Perkenalkan, nama saya Lambang Hermawan. Saya kebetulan berdomisili di Jogja dan saat ini saya menjalani usaha di bidang agensi kreatif ya, namanya Upaya Kreatif. Dan ini kita menjalankan bisnis di bidang jasa seperti itu, Mas. Sangat menarik ya Mas. Agensi sekarang juga agensi marketing kayak agensi kreatif gitu lagi emang berkembangnya di Indonesia. Dan emang apalagi untuk anak muda baru-baru kemarin kayak banyak statement yang bilang bahwa ada marketing 4.0 ya. Jadi kayak marketing ini dan agensi kreatif ini bakal berkembang pesat kayaknya ke depannya. Amin. Siap Mas, amin, kita aminin. Kalau untuk bisnisnya sendiri itu udah berapa lama gitu Mas berjalan? Oke, kalau untuk bisnis sendiri Upaya kita baru berjalan 2 tahun, masih muda banget ya. Jadi dimulai dari tahun lalu dan sekarang mungkin ya masuk ke tahun kedua gitu. Oke, masuk ke tahun kedua udah lumayan stabil lah maksudnya. Kalau agensi kreatif gitu udah 2 tahun udah sangat lumayan lah gitu. Kalau dibilang stabil, umur 2 tahun itu belum stabil. Kita kalau misalnya mau lihat stabil nanti nunggu 5 tahun. Kalau misalnya 5 tahun udah bisa berjalan secara otomatis berarti udah stabil. Kalau sekarang masih struggle banget sih, apalagi persaingan bisnis di dunia agensi sangat luar biasa ya. Seperti itu. Kalau boleh tahu itu awal mulanya gimana tuh Mas? Dari background, saya boleh ngembangin dikit lah gitu. Mungkin dari background Masnya sebelum itu kayak dari kuliahnya itu di mana mungkin, terus kok bisa awalnya tuh kepikiran buka bisnis agensi kreatif lah gitu. Nah itu gimana Mas? Bisa dijelaskan? Ya sebenarnya kalau misalnya ditanya background pendidikan, justru nggak nyambung banget sih. Itu kayak ya masih bisa nyambung lah sedikit-sedikit. Jadi saya background pendidikan di akuntansi dan saya juga akuntan, dan memang untuk memulai bisnis di bidang agensi ini karena memang selama ini beberapa kali menangani proyek untuk agensi ya. Jadi kayaknya tertarik sih kalau misalnya kita mau coba untuk bikin usaha agensi. Dan memang kalau dulu kita awal-awal brainstorming sama tim itu kita pengennya nyebutnya digital agensi gitu. Tapi setelah lama kelamaan terus kita juga mikir, oh ini kan corona juga udah mulai udah mulai selesai nih gitu kan. Dan kita coba untuk, dan beberapa kali kita dapat proyek yang bentuknya offline gitu kan. Jadi mending kita coba untuk merubah nomenklatur atau namanya jadi digital agensi kreatif gitu. Jadi nggak hanya menangani agensi yang dia sifatnya digital, tapi kita juga sifatnya offline juga. Jadi secara kreatif mulai dari event organizer, kemudian acara-acara offline. Biasanya kita lebih sering itu untuk ngurusin live streaming gitu, karena lebih banyak untuk ke sana. Karena kebetulan saya juga punya background di sana. Saya dulu pernah jadi direktur utama di sebuah stasiun radio, dan memang di sana kita mencobalah untuk mengembangkan lagi kira-kira dari, karena kan
setiap entitas usaha atau klien itu kan perlu nih untuk pengembangan, apalagi sekarang lagi zaman-zamannya podcast ya. Iya, Jadi Mas. benar-benar yang klien itu butuh untuk mencoba mengembangkan, dan memang yang kita targetkan itu adalah instansi yang bentuknya bukan profit, tapi lebih ke apa ya namanya, bisa dibilang startup juga atau mungkin instansi pendidikan ya, mungkin yang lebih lebih banyak kalau sekarang gitu. Jadi kayak sekolah, kampus gitu, atau mungkin komunitas seperti itu. Oh, baik, Mas. Sangat panjang juga rupanya, Mas. Perjalanan dari sampai pernah jadi direktur radio, terus sampai dari brainstorming agensinya. Nah, itu dari awal mulanya tadi itu kesulitan apa aja sih, Mas, yang dihadapi? Oke, sebenarnya kalau untuk kesulitan itu banyak faktor ya, mulai dari SDM ya, money ya, SDM, sumber daya money ya, itu sangat diperlukan ya, apalagi kalau misalnya untuk buka agensi ini, kita yang paling penting kalau misalnya kita mau ngarahnya ke instansi adalah badan hukum ya, legal. Itu struggle-nya memang sekarang, waktu itu karena masa transisi dari pra-COVID ya, jadi kayak pengurusan birokrasi itu lumayan ribet banget. Jadi yang dulunya kita harus datang ke kantor Kemenkumham, terus ke pengacara untuk bikin legal, standing legal. Sekarang kan udah mulai online ya. Jadi karena sistemnya baru, jadi agak kesulitan di pengurusan legalnya. Tapi sekarang setelah selesai ya, alhamdulillah jadi lebih lebih oke lah gitu. Tapi kalau untuk persaingan bisnis, kita kesulitannya itu lebih banyak ke mencari klien ya, karena memang persaingannya luar luar biasa. Agensi di Jogja sendiri itu banyak banget, mungkin kalau dihitung lebih dari 100 mungkin ada ya gitu, karena saking apa ya, saking sulitnya persaingan. Tapi memang kita punya segmentasi sendiri kan, dan setiap agensi juga punya segmentasinya, mereka mau ranahnya kemana kayak gitu. Tapi kalau dari kita sendiri memang yang kita targetkan adalah instansi, karena memang yang jadi kelasnya adalah kelas bukan yang provide untuk individual atau mungkin bisnis ya, tapi lebih ke instansi atau lembaga kayak gitu sih. Oh, gitu, Mas. Udah banyak gimana ya, bilangnya kayak saya pun bingung karena terlalu kayak kayaknya susah banget pas awal-awal mulanya, Mas, ya, gara-gara COVID juga, legalitas dan segala macam. Kalau untuk Betul. sekarang gimana tuh, Mas? Udah mudah atau masih sama aja, Mas, sama kayak dulu? Kalau sekarang ya mungkin lebih banyaknya masalahnya atau struggle-nya lebih ke mencari klien ya, karena kan kalau kita sendiri memang untuk operasional sendiri kan kita memang sifatnya open space working ya, jadi kayak kita itu secara apa namanya, secara administrasi karyawan kita hanya nggak nyampe 10 orang, tapi kalau ketika ada project dan itu membutuhkan tim yang lebih banyak, biasanya kita hiring untuk part timer gitu. Jadi karena memang based on project, dan itu berjalannya kan ketika project itu ada dari klien ada berjalan, kemudian kita serahkan, kita coba cari hiring untuk part timer gitu. Dan kalau untuk part timer sendiri kita juga sudah bentuk komunitas nih, dalam bentuknya komunitas. Jadi kayak ketika nanti kita perlu apa namanya, ada bantuan untuk pengerjaan proyek A, B, C, kita bisa serahkan ke sana, dan biasanya mereka justru malah kayak yang berlomba nih siapa yang bisa dapat untuk proyek ini kayak gitu. Wis, keren banget. Baru ada nih, Mas, pertanyaan selanjutnya itu kayak berapa sih, Mas, omset yang didapatkan dari bisnis ini, agensi kreatif ini, Mas? Kalau dibilang omset itu omset kotor atau omset bersih ini? Kotor Kalau boleh. mau kalau mau keren-kerenan omset kotor ya. Ya, omset kotornya aja, Mas. Mana tahu ini dari penonton atau yang lain pingin, karena lihat ini bisnisnya sangat menjanjikan nih. Bisa Ya. menjadi partner atau pesaing mungkin dari Masnya nanti ke depannya. Jadi kalau untuk omset sendiri kita kan memang tergantung sesuai dengan berapa jumlah klien dan berapa nilai proyeknya ya. Gitu. Kalau kita selama ini masih masih middle lah, maksudnya masih di bawah puluhan juta. Jadi kayak yang kita memang selama ini pun karena memang teman-teman nggak begitu banyak yang
apa ya, maksudnya nggak ngoyo banget buat nyari klien atau ngerjain project itu, jadi kita berjalannya standing flow aja gitu. Mungkin kalau misalnya mau work hard banget ya, kayak workaholic, kita mau ngerjain nyari klien sebanyak-banyaknya, tingkatkan marketing, ya bisa aja mungkin lebih dari itu. Tapi kita memang mencoba untuk ya, karena kan kita SDM-nya masih sedikit ya, teman-teman tim juga belum banyak, jadi pengerjaannya masih terbatas seperti itu. Berapa Mas? Belum. Saya masih Ya, ngulik nih Mas. Saya berharap dikasih range-nya aja lah Mas. Range di atas 10, di atas 20 atau berapa range-nya aja Mas? oh, mungkin di bawahnya ya, di bawah 50 lah. Di bawah 50. Siap, sangat sangat menarik sekali kayaknya ya Mas. Ya, Bisnis agensi ini mungkin awal-awal kan tadi kita udah dengar nih, masih pasti mulai kita bisnis pasti banyak ada ngalamin kesulitan, hambatannya. Nah, mungkin ada pertanyaan ini gini Mas, misalnya lagi omset itu ada kasus gini, omsetnya tidak menutupin biaya operasional. Nah, itu gimana tuh Mas cara kita untuk mempertahankan bisnis kita tetap berjalan gitu? oke. Nah, kalau dulu di awal-awal kan karena kita memang bentuk tim secara menyeluruh ya, jadi kayak udah ada apa namanya, operational manager, kemudian kita juga sudah ada tim yang memang ngerjain secara kontrak gitu kan, dan itu cukup kesulitan kalau misalnya omset itu nggak menutup untuk operasional kayak gitu ya, karena kan mereka harus kita gaji ya gitu, dan kalau misalnya omsetnya nggak nutup buat nutup gaji ya kesulitan. Teman-teman mungkin kalau misalnya mereka merasa tidak worth it ya bisa keluar gitu aja gitu kan. Nah itu yang sebenarnya di situ, makanya tadi saya juga jelaskan kalau dengan cara apa kita bisa mempertahankan ya, kalau kita ketika sekarang kita mungkin fokusnya untuk ada tim yang sekarang aja gitu, jadi kita nggak akan tambah tim lagi. Tapi kalau misalnya ada project yang memang butuh tim atau resource yang gede, biasanya kita hiring untuk part timer, itu jauh lebih apa ya, resikonya kecil banget untuk apa namanya, operasionalnya, karena kan mereka setelah kontrak selesai kan kita nggak punya tanggung jawab apa-apa lagi nih ke mereka gitu. Jadi caranya seperti itu untuk bisa apa ya, ngakalin lah gimana operasional itu bisa tetap berjalan sesuai dengan porsinya gitu. Jadi nggak ada yang mungkin beban yang terlalu berlebih karena kita pemasukannya kurang dari pengeluarannya gitu ya, seperti itu. Jadi bisa disesuaikan dengan project dan klien lah gitu Mas. Gitu. Nah, kalau ini bisnis ini kan tadi udah dibilang kan sangat menarik dan juga omsetnya lumayan besar lah kalau menurut saya itu besar lah. Terus untuk jangka panjang nih Mas, untuk kedepannya itu mau diapain sih nih Mas? Bisnisnya pengen dibawa kemana atau pengen dikembangin seperti apa gitu Mas? Sebenarnya ada rencana, itu kayak apa namanya, kita pengen kalau misalnya kita mau ngembangin sebuah bisnis kan kita perlu suntikan modal ya. Iya, Gitu kan. Ya, mungkin ke depan kita bakal nyari venture atau apa namanya, angel investor gitu ya, malaikat gitu ya, malaikat investor. iya. Gitu. Jadi karena kalau misalnya kita nyari venture, pengalaman kita sudah itu sangat terlalu tertekan untuk KPI-nya. Jadi kita dalam 1 tahun harus dapat target omset sekian sekian, dan itu memang sebenarnya jadi acuan untuk kita terus berpacu sebenarnya. Tapi secara mental itu sangat-sangat mengganggu ya, karena apalagi kalau misalnya kita bergerak di bidang kreatif itu kan otak kita jalan terus ya. Kalau misalnya otak udah mikir buat kreatif yang akan dibuat untuk klien, tapi harus mikir juga, oh ini omsetnya harus gimana, itu nanti malah jadinya kacau, jadi kayak tertekan dan kreativitasnya nggak terlalu bebas gitu kan. Nah makanya mungkin ke depan kita akan nyari angel investor yang memang itu bisa bantuin kita untuk scale up bisnis ini, kayak gitu sih. Wis, Atau mungkin kalau misalnya punya uang 5 miliar boleh banget. saya mungkin next time lah Mas. Tunggu saya sukses dulu. Mungkin dari bapak dosen kita, mana tahu nanti bapak dosen kita nonton ini pingin
investasi ke bisnisnya Mas Lambang, boleh kontak melalui saya aja, nanti saya sampaikan. Nanti dipotong 20% gitu ya. Enggak Mas, 50. Oke, karena mungkin biar nggak terlalu panjang juga Mas, biar kita ke intinya juga aja. Nah, ini untuk penutup nih Mas. Kan tadi udah lumayan banyak lah kita dapat ilmu dari Mas Lambang nih, dari kayak awal mulai gimana, terus hambatan dan kesulitannya gimana, terus cara mempertahankan bisnis ketika biaya operasional lebih tinggi daripada omset itu gimana. Nah, ini Mas, terakhir pesan yang ingin Mas sampaikan lah ke siapa aja yang nanti bakal nonton video ini atau yang emang nyari nih bagaimana cara mulai bisnis sama agensi gitu. Nah, pesan yang Mas sampaikan kepada orang-orang yang ingin mulai bisnis atau baru-baru terjun ke dunia bisnis Mas gitu Mas. Sama bisnis agensi lah Mas, itu gimana Mas? Ya. Mulai. Ya mungkin kalau pertanyaan ini disampaikan ke bisnismen yang lain mungkin lebih normatif ya jawabannya ya. Tapi kalau saya mungkin lebih ke teknisnya aja. Mungkin kalau teman-teman mau bangun bisnis ya, khususnya di bisnis agensi itu tentuin dulu nih kita mau menjual jasa yang seperti apa gitu. Karena kan agensi itu kan kaitannya dengan jasa ya. Apapun agensinya nanti ada kreatif ya, digital, kemudian ads, macam banget lah, macam-macam gitu kan. Dan memang sekarang tuh proyeksi ke depan itu justru semakin pesat, apalagi kalau tadi Mas Said sempat di awal bilang marketing 4.0 ya, nah, itu sangat bergantung pada bisnis agensi sebenarnya. Tapi ya, dan karena begini, kalau misalnya kita lihat dari perusahaan itu mengeluarkan uang untuk marketing secara terus-menerus itu sangat bikin boncos lah istilahnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada agensi kita ngeluarin sekali aja tapi KPI-nya sesuai dengan standar, kenapa enggak? Kenapa harus beresiko dengan nge-hire orang yang belum tentu bisa nepatin KPI yang diberikan kayak gitu. Jadi ini sangat berpeluang buat teman-teman kalau misalnya mau nyoba ke bisnis agensi. Dan apa yang harus dilakukan gitu kalau misalnya kita mau mulai bisnis agensi? Yang pertama ya itu marketnya kita cari dulu, market value-nya gitu kan. Kita mau jual apa gitu kan, bisnisnya seperti apa, dan perjalanan menentukan bisnisnya seperti apa itu cukup panjang. Saya sendiri sama teman-teman dan tim itu kita sampai bisa merumuskan dari yang awalnya digital agensi menjadi kreatif agensi itu juga cukup panjang perjalanannya. Jadi benar-benar yang pertama harus tahu situasi di lapangan seperti apa, klien itu atau customer itu memang butuhnya bagaimana gitu kan. Dan kalau aku ya mungkin bisa ngasih pesan atau mungkin ngasih petuah ya ini istilahnya. Jangan. Kalau misalnya mau memulai bisnis itu, apalagi kalau misalnya kita memulai dari nol, yang kendala SDM ya, sumber daya money ya, itu benar-benar kita harus memberikan apa yang kita punya dulu gitu. Kita memberikan value kita dulu, baru orang itu akan membayar kita. Jadi modelnya seperti itu, enggak yang kayak kita jual produk, orang ngasih uang, kita ngasih barang atau kita ngasih jasa, enggak. Jadi kalau misalnya di jasa atau agensi itu kita lebih ke kita mau ngasih apa, kita ngasih dulu, baru kita bisa dapat bayaran gitu. Jadi ya harus siap kecewa, apalagi kalau misalnya ternyata kita udah bikinin ternyata nggak jadi, ternyata nggak ACC gitu kan, atau malah kalau misalnya nggak ACC tapi revisi kan oke lah, masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Tapi kalau misalnya nggak ACC malah terus kabur, nggak lanjut proyeknya, ya resikonya di kita udah capek bikin dengan tim, misalnya kayak udah ngerjain nih 2-3 bulan ternyata malah kliennya nggak oke, lalu malah nggak jadi taken kontrak, itu benar-benar yang bikin sakit hati gitu ya. Jadi siap-siap untuk itu sih kayak gitu. Jadi kalau kita waktu itu mulai itu dari memberi apa yang kita punya gitu kan, baru kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ketika kita memberikan apa yang kita punya dan itu sangat membantu dan worth it buat orang yang kita kasih, pasti orang itu bakal bantu kita untuk marketing 1.0 dari mulut ke mulut. Jadi, aku punya pengalaman nih kemarin dibantu sama Mas Lambang buat ngerjain ini, mungkin kamu bisa pakai ini, karena klien itu pasti punya koneksi, punya
punya apa ya, jaringan teman atau mungkin rekan usaha bisnis dan lain-lain, pasti mereka akan cerita apa yang mereka alami gitu. Jadi itu sangat membantu kita selama ini untuk berkembang kayak gitu sih. Makasih banyak banget nih Mas, kayaknya pesannya sangat akan berkesan sekali untuk orang-orang yang baru memulai bisnis atau baru terjun gitu bisnis, terutama kayak tadi yang di garis bawah itu untuk yang mulai bisnis agensi digital atau agensi kreatif gitu Mas. Mungkin Gimana? karena gimana Mas? Gimana tadi? Mohon maaf. Mungkin karena udah terakhir juga, mungkin selama ada kegiatan lain, mungkin saya cukupkan aja Mas. Terima kasih juga Mas atas waktunya dan kesempatannya, itulah jadi pemateri juga nih di seling kesibukan yang sangat sibuk menyempatkan waktu untuk datang di wawancara. Saya sangat berterima kasih Mas, dan mungkin itu saja dari saya, dan nanti saya izin masukin kontak Mas juga ya di deskripsi, nanti saya masukin sosmed sama kontak Mas. Oke. Siap. Terima kasih Mas Lambang Hermawan atas waktunya, dan untuk teman-teman terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Said. Terima kasih kembali Mas.